Hari pertama PPKM darurat, sejumlah warga kebingungan karena kesulitan menuju tempat tujuan. Di Jakarta, petugas dibuat kewalahan oleh pengendara yang nekat menerobos penyekatan. Sementara itu, ratusan calon penumpang di Pelabuhan Feri Jangkar Situbondo terlibat keributan dengan petugas. Selasa depan misalnya ini saya bantu siapa aja yang berani ini Pak. Aksi protes calon penumpang feri ini tak terhindarkan di Pelabuhan Feri Jangkar Situbondo, Jawa Timur Sabtu pagi. Pria ini marah lantaran hasil tes genos yang sudah dilakukan tidak diakui dan ia diminta tes ulang. Makanya kita koordinasi dulu dengan pihak enggak, ini masalahnya swab ini apa bisa berlaku apa enggak nanti. Sejumlah penumpang pun kecewa karena harus membayar Rp100.000 untuk tes swab antigen yang disediakan pelabuhan. Padahal mereka telah melakukan tes genos dengan biaya Rp60.000 saat menyeberang dari Gilimanuk. Satgas COVID-19 pelabuhan tetap melarang penumpang masuk kapal jika tak membawa surat bukti negatif tes swab antigen. Akibatnya jumlah calon penumpang membludak di pelabuhan tanpa menjaga jarak. Uang Rp60.000 itu sangat berharga benar gitu Pak. Satu kali genos berapa? Rp60.000. Rp60.000 itu kalau dibuat beli beras itu dalam keadaan seperti ini loh Pak. Masih disuruh rapid lagi bayar di sini kalau misalnya Rp100.000 atau enggak Rp130.000. Uang dari mana Pak? Hingga 2 jam lamanya, petugas lapangan Satgas COVID-19 Kecamatan pun tidak bisa memutuskan. Adapun operator kapal feri Dharma Lautan tetap mengacu pada peraturan PPKM darurat untuk menerapkan pembatasan jumlah penumpang dan syarat tes swab antigen negatif. Udah vaksin lu? Iya, nggak bisa dia keluar tol. Sementara itu, di pintu tol Balaraja, Tangerang, Banten, panik saat terjaring penyekatan PPKM darurat. Seorang pengemudi mobil malah mengabaikan petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Wanita yang berkendara dari Jakarta menuju kawasan Balaraja ini malah sibuk menelpon kekasihnya tanpa menghiraukan petugas yang bertanya dan memberi penjelasan tentang PPKM darurat. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas akhirnya mempersilahkan pengendara itu melanjutkan perjalanan karena sudah divaksin dan membawa surat keterangan hasil tes swab antigen. Kalau kegiatan pemeriksaan selain apakah sudah vaksin pada dosis pertama, yang kedua juga minimal mempunyai hasil tes swab tes antigen ya yang berlaku H-1. Di Jakarta, penutupan sejumlah ruas jalan membuat sejumlah pengendara memilih nekat menerobos hingga melawan arus. Petugas yang berjaga kewalahan menghalau pengendara yang nekat. Kok Senin? Iya, Pak. Sebenarnya kan ada penutupan ini, informasinya belum? Belum sih, kalau lewat sini baru saya habis dari rumah sakit. Sempat bingung nggak sih Pak? Bingung sih, bingung. Ya bingung nyari jalan. Ya agak terganggu, tapi gimana kita kan ikutin protokol Pak. Saya sempat bingung nggak untuk mencari jalan? Bingung juga. Hari pertama penerapan PPKM darurat di ibu kota membuat kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jalan Tamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat terpantau lengang pada Sabtu pagi. Namun, meski telah diimbau agar membatasi mobilitas, sejumlah warga terlihat memanfaatkan momen ini untuk berolahraga seperti berlari dan bersepeda. Seperti diketahui, PPKM darurat resmi diterapkan mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang. Aturan yang diberlakukan di Pulau Jawa Bali tersebut ditetapkan untuk menekan semakin tingginya laju penularan COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.